Perumahan menteri di kawasan ibu kota Nusantara tidak semewah yang berada di Jakarta, yakni di area Widya Chandra. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Bahkan ia mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kaget saat melihat rumah menteri di IKN karena ukurannya yang kecil. Itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Oh, iya. Tapi mungkin dalamnya gitu Pak kayak terlalu. Fasilitasnya Pak, fasilitasnya. Biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu 36. Dan itu lebih kecil daripada ya. Lebih kecil Pak. Istri saya ke sana mau lihat aja nggak ada tempat semua. Basuki mengatakan nggak lebih mewah, yang di sini Jakarta lebih mewah. Sebelumnya pada media sosial X ramai diskusi netizen soal megahnya rumah menteri di IKN. Lebih dari 1000 repost yang dikumpulkan netizen. Diketahui setidaknya ada 36 unit rumah menteri yang dibangun di atas pegunungan. Rinciannya, sebanyak 24 unit rumah tapak jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektar. Sementara rumah tapak jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 hektar. Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana-sarana dan utilitas serta fasum-fasos. Dan untuk proses konstruksi telah dimulai sejak Desember 2022 lalu. Adapun rumah menteri dibangun dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan luas lahan sekitar 1000 meter persegi. Setidaknya saat ini sudah ada 2 unit rumah menteri yang sudah rampung. Sementara itu, terkait pembebasan lahan ibu kota Nusantara yang menyerap anggaran sangat tinggi, hal itu diungkapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara, luas lahan IKN sebesar 252.000 hektar. Namun, realisasi pengadaan lahan IKN sebesar 252.000 hektar terindikasi tidak dapat dibebaskan seluruhnya karena alasannya pembengkakan alokasi anggaran. Negara akan lebih dahulu memprioritaskan pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan inti di IKN. Jika nantinya diperlukan alokasi tanah yang mendesak untuk pembangunan, negara bakal menggunakan tanah masyarakat setempat sejauh masih sesuai dengan rencana detail tata ruang yang telah dirumuskan. Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Praetno, ia memberikan sindiran keras terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta pengkritik pemerintah untuk pindah saja ke negeri lain. Ia mengaku mendadak teringat Gus Dur, dikritik apa saja santai. Sekarang yang mengkritik disuruh pergi dari negara ini. Adi Praetno mengingatkan kepada Luhut dan seluruh pejabat negara lainnya agar paham bagaimana konsekuensi dari demokrasi. Kritik adalah sebuah keharusan. Demokrasi itu memang berisik, rakyat bebas kritik pemimpin, tidak perlu ditanya sudah bantu apa buat negara. Kalau ditanya balik, kamu sendiri sudah berbuat apa untuk negara. Udah ini semua kita masuk terus. Ini e-katalog, nggak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Kalau sempurna kalau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga duluan silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita lanjutkan sukses story kita ini. Negara lain lihat Kenya kemarin mengcopy 100% e-katalog kita. Presiden Ruto-nya itu bilang ke saya, kami tiru Indonesia. Jadi ada yang niru kita banyak. Dan ada teman-teman saya dari negara lain, tetangga kita bilang, wah Indonesia itu berubah hari ini. Ada teman saya kemarin investor untuk bikin bikin semikonduktor. Dia investasi di India. Dia bilang saya datang di Jakarta, itu luar biasa sekarang. Ada lagi teman saya datang investor juga semikonduktor dari Taiwan. Dia bilang di airport penerimaan kita jauh lebih efisien daripada waktu yang lalu. Mungkin lebih baik dari Taipei. Jadi banyak perubahan, tapi yang kurang ya masih banyak juga. Ya terus kita perbaiki ini semua. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain. Bahkan banyak negara yang mencontoh program-program pemerintahan Jokowi. Salah satunya Kenya yang mengkopi kebijakan Jokowi terkait e-katalog. Ia juga mengaku marah kepada pengkritik pemerintah, terutama kritikan yang bukan membangun. Jika terus menjelek-jelekan bangsa sendiri, Luhut meminta kepada pengkritik lebih baik pindah dari Indonesia. Ya, jadi saya berharap
Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau bicara-bicara kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Dan kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih contoh. Seperti saya lama 22 tahun saya di Kopassus. Ini saya jelek-jelek, saya pernah force speed di tim-tim itu. Force speed itu tahu nggak, orang paling depan patroli. Sementara itu, Direktur Eksekutif Political dan Public Policy Studies, Sherry Masih, ia juga ikut mengomentari pernyataan Luhut. Ia mengatakan ucapan Luhut tidak sepatutnya disampaikan, sebab salah satu ciri negara demokrasi ialah mendengar aspirasi rakyat. Jerry menyebut kritik dan aspirasi publik sangat penting dalam menjaga kinerja pemerintah, supaya semua kebijakan yang dihasilkan betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan tanggapan atas pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengusir para pengkritik pemerintah dari Indonesia. Anies tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Luhut itu. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus ditanggapi dengan bijak, bukan sebaliknya. Ia mengatakan, pengalamannya di pemerintahan, ketika berada di dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ia mencontohkan dirinya saat mendapatkan pertanyaan dari banyak media. Menurutnya, semua pertanyaan kepada pemerintah haruslah dijawab, sehingga masyarakat banyak akan mendengar nantinya bagaimana kebijakan pemerintah, penjelasannya lebih lengkap. Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan, disitulah pentingnya dalam prinsip demokrasi ada kebebasan berbicara, bahwa komentar dan kritikan harus dijadikan suatu hal yang dapat menghubungkan publik dan pemerintah, sehingga apa yang diinginkan publik dapat dijawab oleh pemerintah. Kalau ada komentar dan kritik, dijadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik, tapi bukan kemudian yang terhindar dari salah. Ia pun menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1. Kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. 2. Pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga adalah adanya ruang bagi oposisi. Di dalam, ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara.